Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Otomotif Edukasi Channel. Channel yang berisi tentang video pembelajaran di bidang otomotif. Sebelum kalian menyimak video ini hingga habis, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya dari kami. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sistem starter. Sistem starter adalah komponen yang berfungsi untuk menghidupkan atau menjalankan sebuah mesin. Pada mesin kendaraan, sistem starter berfungsi untuk mengubah arus listrik yang dihasilkan dari aki menjadi energi mekanik. Energi mekanik akan dapat membuat mesin dari kendaraan tersebut dapat bergerak dan berjalan. Dengan kata lain, sistem starter ini berfungsi sebagai penggerak awal sehingga mesin pada kendaraan dapat melakukan proses pembakarannya. Jenis dari sistem starter yang digunakan pada kendaraan adalah sistem starter elektronik atau listrik. Berikut adalah rangkaian sistem starter pada kendaraan. 1. Kunci kontak yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke rangkaian kelistrikan pada sistem starter. 2. Roda penerus atau flywheel berfungsi untuk meneruskan putaran yang dihasilkan dari roda gigi pinion menuju ke poros engkol untuk mencapai putaran tertentu sampai kendaraan hidup. 3. Roda gigi pinion atau pinion gear yang berfungsi sebagai penerus daya putar yang dihasilkan dari motor starter ke bagian mesin. 4. Motor starter atau lebih dikenal sebagai dinamo starter yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak untuk memutar mesin pada saat pertama kali kendaraan menyala. Motor starter tentunya mempunyai macam-macam komponen di dalamnya. Berikut adalah komponen dari motor starter. 1. Field coil. Komponen ini terbuat dari tembaga yang dililitkan pada inti motor starter. Field coil ini berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada motor starter. 2. Armatur. Komponen ini berfungsi untuk merubah arus listrik menjadi energi mekanik atau sebuah penghasil momen putar. Pada komponen ini terdapat komutator yang bersentuhan langsung dengan bras yang berfungsi sebagai terminal armatur. Selain itu, pada setiap ujung armatur terdapat bearing yang berfungsi untuk menopangnya agar dapat berputar stabil di antara pole core. 3. Bras. Komponen ini terbuat dari tembaga lunak yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari field coil ke armatur melalui komutator. Bras pada starter memiliki dua jenis, yaitu bras positif dan bras negatif. Bras ini selalu terhubung langsung dengan komutator karena ditekan oleh pegas. Terbuat dari bahan tembaga lunak, maka nantinya akan bisa habis dan motor starter tidak akan berputar. 4. Yoke dan pole core. Yoke terbuat dari logam yang berbentuk silinder dan dapat berfungsi sebagai tempat untuk mengikatkan pole core. Sedangkan pole core berfungsi sebagai penopang dan penguat medan magnet yang ditimbulkan field coil. 5. Starter clutch. Komponen ini berfungsi untuk memindahkan momen putar kepada roda penerusnya. Saat roda penerus cenderung memutar pinion gear, maka starter clutch juga berguna sebagai pegangan armatur coil. 6. Armatur brake.
Komponen ini berfungsi untuk memperlambat laju putaran armatur setelah lepas dari perkaitan dengan roda penerus. 7. Magnetic switch. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan pinion gear ke roda penerus. Selain itu, berguna untuk melepaskan pinion gear dari roda penerus. Komponen ini juga mengalirkan arus listrik pada sirkuit motor starter melalui terminal utama. 8. Drive lever. Drive lever dapat berfungsi untuk mendorong pinion gear ke arah posisi yang berkaitan dengan roda penerus. Selain itu, komponen ini juga dapat melepaskan pinion gear yang terkait dengan roda penerus saat mesin menyala. Proses mendorong dan melepaskan ini juga dibantu dengan magnetic switch, sehingga fungsi dari komponen ini dapat bekerja dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang sistem starter pada kendaraan. Apabila ada kurang lebihnya, silahkan berikan komentar kalian pada kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kami.